Pemirsa, Kabar Banjarmasin kembali hadir menjumpai PN hari ini. Kali ini lawan ulun, Faya Putri. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Pengedar dan pemakai narkoba ditangkap setelah menggelar pesta sabu-sabu. Puluhan buruh berdemonstrasi di DPRD Kalsel untuk menuntut kenaikan gaji. Banjir akibat luapan air sungai merendam sejumlah permukiman di kota Banjarmasin. Pengedar dan pemakai narkoba di kota Banjarmasin ditangkap polisi setelah menggelar pesta sabu-sabu. Pengedar narkoba berinisial YR dan pemakai berinisial AH ditangkap setelah menggelar pesta sabu-sabu di kawasan Stoyo S, Banjarmasin Barat pada 3 November 2021 lalu. Saat penangkapan, polisi menemukan 6 paket sabu-sabu siap edar yang disimpan di bagian dapur rumah tersangka YR. Kanit Reskrim Polsek Banjarmasin Barat Ibda Hendra Agustian Ginting saat gelar perkara Rabu siang mengatakan, tersangka YR merupakan residivis karena pernah terjerat kasus yang sama pada beberapa waktu lalu. Kami amankan mereka itu telah selesai menggunakan. Kami buka HP-nya segala macam, ternyata salah satunya pengedar. Dan mereka waktu kami tes urin positif keduanya. Ya, ada yang residivis dan Salah satunya ada residivis. Pernah kami amankan juga. kasusnya sama. Sama, perkaranya dengan perkara yang sama. Atas nama Yulian Rahmayadi. 2 paket itu beratnya berapa? Kalau berat kotor itu 11 gram lebih, tapi berat bersih itu sekitar 8 lebih. Itu 2 siap paket. edar kah? Siap edar. Berarti ini pengedar dan pengguna juga ya? Pengedar pengguna. Kita kenakan pasal 112 ayat 2. Ancaman hukuman di atas 5 tahun. Berapa lama dah mengedar? 2 bulanan aja. Baru 2 bulan. Kenapa jadi mengedarkan nih kok? Alasannya apa? Ekonomi. Kerjanya apa? Pelabuhan mah dulu. Mana kendaraan tuh. Apa? Turunkan kendaraan di pelabuhan. Awalnya menjadi pengedar kenapa? Awalnya dulu memakai apa dulu? Memakai ya. Lalu perlahan-lahan Medar. Berapa keuntungan yang didapat dari medarkan itu? 500 Siapa? 1 gramnya itu. 1 kali? Oh, 1 gram. sehari kau berapa dapat? Karena jual berapa? Ya tentu juga kan. Paling banyak 2 aja, 1, 2 kayak gitu. Seharinya lah. Kedua tersangka akan dikenai pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tentang narkotika dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Saya yakin, kembali saya ulangi, saudara-saudara aparat, Puluhan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI Kalsel berdemonstrasi di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kalsel di kawasan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah pada Rabu siang. Dalam aksi ini, para buruh menuntut kenaikan upah minimum provinsi atau UMP tahun 2022 mendatang. Menurut mereka, tuntutan ini berdasarkan data Badan Pusat Statistik mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melesat naik di angka 7% dalam 2 tahun terakhir. Mereka berharap pemerintah tidak menjadikan alasan COVID-19 sebagai kendala untuk menaikkan gaji buruh. Jangan dijadikan alasan pembenar pandemi COVID-19 untuk upah buruh tidak naik.
karena kita sudah 1 tahun ini tidak naik. Banyak hal. Kenapa lagi sekarang di musim-musim pandemi mulai berkurang, tatap muka anak-anak mereka sekolah dan segala macam memerlukan biaya-biaya yang cukup lumayan. Naiknya berapa ya Pak Yan? Kita minta minimal di angka 5-8% karena pertumbuhan ekonomi sebesar itu plus asumsi pertumbuhan ekonomi itu 6,30. Kalau dikalikan 2 dikali 2 dibagi 2 itu 6,3 saja. Kalau tidak dipenuhi apalagi Kita akan aksi. lagi di sini. Mau tidak mau, suka tidak suka, bukan hanya SPMI, kita akan bawa Aliansi Pekerja Buruh Banua. Usai menyampaikan tuntutan mereka, perwakilan buruh diajak mediasi bersama anggota Komisi 4 DPRD Kalsel. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Terima kasih dan kita nanti akan ekspos. Bahan bakar minyak BBM jenis Pertalite di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kota Banjarmasin sering kosong, sehingga warga pun terpaksa beralih ke BBM Pertamax. Terpantau di SPBU kawasan Sultan Adam Banjarmasin Utara pada Rabu siang, warga yang hendak mengisi BBM hanya mengantre di bagian pengisian BBM Pertamax saja. Salah satu warga Husaini mengaku terpaksa beralih menggunakan Pertamax karena Pertalite sering kosong atau kehabisan di SPBU. Dari Pertamina-nya aja yang ininya siapa cara penyuplaian supaya masyarakat itu lebih enak dalam pemakaian BBM. Supaya jangan ada kekurangan BBM. Tapi mau nggak mau pakai Pertalite lah Pak. Walaupun harganya beda. Otomatis kita harus pakai yang itu. Kalau enggak kan gimana kita mau kemana-mana nggak bisa. Pertama maksudnya Pak ya? Ya pertama. Untuk kekosongan sendiri, tahu nggak Pak penyebabnya apa Pak? Nah kita kurang tahu itu dari Pertamina-nya sendiri. Kekosongan sendiri sejak kapan Pak? Udah 2-3 hari ini udah. Meskipun Pertamax lebih mahal dibandingkan Pertalite, warga yang mengisi BBM di SPBU terpaksa tetap mengisi kendaraan bermotor mereka dengan BBM tersebut. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Rahman melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gesan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. Pengedar dan pemakai narkoba ditangkap setelah menggelar pesta sabu-sabu. Puluhan buruh berdemonstrasi di DPRD Kalsel untuk menuntut kenaikan gaji. Banjir akibat luapan air sungai merendam sejumlah permukiman di Kota Banjarmasin. Meluapnya air sungai di Kota Banjarmasin membuat permukiman di sejumlah kawasan kota berjuluk 1000 sungai ini terendam banjir. Terpantau pada Rabu dini hari, jalan di kawasan Jafri Zamzam, Rawasari, Pembangunan Ujung, Cendrawasih, Kuin Utara, Kuin Selatan, dan Simpang Anem terendam banjir dari luapan air sungai dengan ketinggian berkisar 30 hingga 40 cm. Tak hanya jalan, banjir juga merendam sejumlah rumah di bantaran sungai, sehingga warga pun mengamankan barang-barang berharga mereka agar tidak terendam.
Salah satu warga Yayan mengatakan banjir luapan air sungai yang merendam permukiman ini sudah terjadi selama 3 malam, tepatnya sejak Minggu malam lalu. Jam setengah 10 tadi sudah masuk ya, di jalannya setengah 10. Kalau surutnya tuh pukul berapa? Kalau malam tadi itu surutnya sekitar jam 3 karing jalannya. Jam 3. Malam ini bisa lewat nih. Karena tahu kalau malam ini nah. Malam ini bisa jam 3 bisa. Abang-abang dulu kalau kita nang kada banjir makanya nama orang kan menunggu rumah aja kalau ada banjir, rumah tinggi Pak. Nah, jadi Jepang nih kita Seapa tingginya nih, Man? nah tinggi ini kira ini setengah meter lebih ini sudah di jalannya. Setengah meter lah. Ini setengah meteran nih. Air sungai mulai meluap ke permukiman pada sekitar pukul 21 WITA dan baru surut pada pukul 3 dini hari. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Air Sungai Pasang meluap ke permukiman di kawasan Keramat Basirih, Banjarmasin Barat hingga merendam makam ulama besar Hamid Bahasim atau Habib Basirih. Pada Rabu dini hari, makam Habib Basirih terendam banjir dengan ketinggian air 40 cm. Sejumlah relawan bersama pengurus makam pun langsung berupaya menguras air di makam ulama besar kota Banjarmasin tersebut. Salah satu relawan Rudi mengatakan banjir dari luapan air sungai kali ini cukup parah dibandingkan malam-malam sebelumnya. Untuk ketinggian ulun kurang tahu, cuma untuk sebelum-sebelumnya kada istilahnya setinggi ini. Untuk malam ini sampai ke dalam kubah sudah. Untuk kemarin-kemarin tuh kada lagi istilahnya tuh kayak banjir yang sampai ke dalam. Jadi baru hari ini yang pasang? Baru hari ini yang dalamnya kayak itu nah. Semata kaki atau lebih nih? Di bawah lintut lah. Kalau ini tadi naiknya dari jam berapa nih pasangnya? Untuk naik tadi jam 23.30. Jam 11 ya. Kalau ini kondisinya sekarang sudah mulai turun atau seperti apa? Untuk saat ini kondisinya sudah mulai turun dan bebuhan istilahnya itu bebuhan relawan sudah pengurasan atau pembersihan. Ini ada himbauan nggak untuk yang mau ziarah atau ke? Untuk para penziarah untuk malam kalau bisa siang aja kayak itu nah. Diketahui air Sungai Pasang dan meluap ke permukiman warga telah terjadi selama 3 malam berturut-turut, tepatnya sejak Minggu malam lalu. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Banjir. Meluapnya air sungai hingga mengakibatkan sejumlah permukiman di kota Banjarmasin terendam pada beberapa hari terakhir. Pemerintah setempat pun mulai menetapkan status siaga bencana banjir. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina mengatakan, berdasarkan pemantauan pihak BPBD, debit air Sungai Pasang terus meningkat hingga meluap ke sejumlah permukiman dalam beberapa hari terakhir. Pihaknya pun mulai menetapkan status siaga bencana banjir untuk kota Banjarmasin dan mengimbau warga untuk lebih waspada. Kemudian di kawasan-kawasan lain tadi malam juga dilaporkan tinggi genangan mulai tinggi ke pemukiman. Walaupun ketika surut cepat aja. Nah, kami mengimbau kepada warga masyarakat Banjarmasin, terutama di kawasan-kawasan yang selama ini memang berpotensi terjadinya genangan karena air pasang, untuk tetap bersiaga, yang mudah-mudahan tidak ditambah dengan debit hujan yang cukup tinggi sehingga tidak terjadi penambahan jumlah air sehingga kemudian menyebabkan terjadinya banjir. Kami berharap ini rutinitas yang bisa dikendalikan. Masyarakat di pinggir sungai pasti sudah paham dengan perilaku sungai ini. Kemudian masyarakat bisa mengantisipasi. Tidak hanya debit air sungai yang meningkat, curah hujan di kota Banjarmasin juga cukup tinggi dalam beberapa hari terakhir. Warga pun diminta untuk waspada karena banjir besar seperti awal tahun 2021 lalu berpotensi terulang kembali.
Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gesan pian yang hanyar bergabung, berikut Kabar Banjarmasin utama hari ini. Pengedar dan pemakai narkoba ditangkap setelah menggelar pesta sabu-sabu. Puluhan buruh berdemonstrasi di DPRD Kalsel untuk menuntut kenaikan gaji. Banjir akibat luapan air sungai merendam sejumlah permukiman di kota Banjarmasin. Sejumlah pedagang di Pasar Niaga Martapura, Kabupaten Banjar mengeluhkan lapak dagangan mereka terendam banjir setelah diguyur hujan. Terpantau pada Senin lalu, sejumlah lapak pedagang di Pasar Niaga Martapura terendam banjir dengan ketinggian air sekitar 10 hingga 15 cm. Salah satu pedagang, Madanil, mengatakan banjir kerap merendam lapak dagangannya setelah hujan lebat turun. Menurutnya kondisi ini terjadi akibat tersumbatnya saluran drainase yang ada di sekitar pasar. Ada apa juga orang itu ya. Usulan kan karena manuver kita. Kasihan kan nanti di pasar kami kalau hujan dia kayak gimang nah beli ke denda itu nah. Direktur Utama PD Pasar Bauntung Batua, Rusdiansah, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas PUPR Kabupaten Banjar untuk melakukan pemeliharaan terhadap drainase yang tersumbat di kawasan Pasar Niaga. Dikarenakan ketebalan lumpur dan mungkin karena adanya sampah juga yang berada di dalam drainase tersebut, sehingga perlu waktu atau bahkan tenaga untuk melaksanakan kebersihan ini perlu ekstra, perlu lebih. Nah, dalam hal ini karena panjangnya waktu dan mungkin karena volume lumpur dan sampah yang berada di dalam drainase tersebut agak lebih tebal, sehingga biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan drainase tersebut cukup besar. Nah, dalam hal ini kami kemarin sudah sempat dan ulun sendiri sudah berkoordinasi dengan pihak PUPR, Pasolhan, menceritakan terkait dengan permasalahan drainase yang berada di Jalan Sukaramai, Niaga, arah ke Sukaramai dan juga arah ke sisi Kalimati ini sendiri. Ya, mereka juga karena terbentur di anggaran di tahun 2021 ini. Nah, dan mudah-mudahan di tahun 2022 nanti mereka juga bisa dapat membantulah. Rusdiansah menambahkan pihaknya juga sudah membersihkan drainase yang tersumbat tersebut pada beberapa waktu lalu secara bergotong royong. Menurutnya banyak tumpukan sampah dan juga sedimentasi lumpur yang tebal pada drainase itu. Ia pun mengimbau kepada pedagang dan masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, apalagi ke saluran drainase dan sungai. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Sebagian ruas Jalan Sultan Inayatullah RT 01 di Desa Dalam Pagar, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, ambrol akibat diguyur hujan lebat pada beberapa waktu lalu. Terpantau pada Senin lalu, jalan di Desa Dalam Pagar yang ambrol sepanjang 30 meter dengan kedalaman kurang lebih 1,5 meter. Camat Martapura Timur, Guslan, mengatakan Jalan Sultan Inayatullah di Desa Dalam Pagar ambrol akibat diguyur hujan lebat pada beberapa waktu lalu. Jalan ambrol tersebut pun telah dilaporkan pihaknya kepada Dinas PUPR Kabupaten Banjar agar segera diperbaiki. Menurutnya sebelum ruas jalan tersebut ambrol,
Pihak Dinas PUPR sudah lebih dulu melakukan proyek pembangunan pondasi di beberapa titik Jalan Sultan Inayatullah tersebut. Malam itu terjadi hujan lebat, memang tinggi hujannya. Kemudian kurang lebih jam 10 ada yang ngontrol, itu terlihat bahwa di sekitar bibir sungai itu ada longsor. Nah, kemudian pada hari itu dilaporkan, membuat surat yang ditujukan ke PUPR melalui anggota dewan. Nah, kemudian kami pada hari itu juga kami cek lapangan, memang terjadi longsor itu, dan kami melihat mungkin kurang lebih 30 meter lah dengan kedalaman 1,5 meter. Oke, itu yang dapat kami laporkan. Untuk sementara waktu, jalan ambrol di desa Dalam Pagar telah diberi penanda oleh pemerintahan desa setempat agar tidak membahayakan pengendara. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Memperingati Hari Pahlawan yang ke-76, pemerintah Kota Banjarbaru menggelar upacara bersama seluruh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda setempat. Upacara peringatan Hari Pahlawan digelar di lapangan Murjani dipimpin Kapolres Banjarbaru AKBP Nur Hamid, diikuti Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Arifin, dan seluruh jajaran Forkopimda serta sejumlah veteran. Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Arifin mengatakan, pada momen peringatan Hari Pahlawan ini generasi muda diharapkan bisa meneruskan perjuangan para pahlawan terdahulu. Di hari ini kita memperingati Hari Pahlawan 10 November, memperingati ke-76 peringatan Hari Pahlawan. Kita berharap generasi yang akan datang, generasi muda sekarang, ini meneruskan perjuangan yang telah dilakukan oleh pahlawan-pahlawan yang terdahulu. Memang berbeda zaman, berbeda situasi, berbeda kondisi, tetapi tidak boleh menyurutkan semangat perjuangan itu sendiri. Kalau dulu berjuang dengan senjata, hari ini kita harus berjuang dengan pikiran, dengan teknologi, dengan kemajuan-kemajuan yang ada di sekitar dan di lingkungan kita. Aditya menambahkan, meski berbeda zaman, semangat perjuangan para pahlawan harus tetap digaungkan. Menurutnya, jika dulu pahlawan berjuang dengan senjata, maka saat ini generasi muda harus berjuang dengan pikiran dan teknologi. Dari Kota Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pengedar dan pemakai narkoba ditangkap setelah menggelar pesta sabu-sabu. Puluhan buruh berdemonstrasi di DPRD Kalsel untuk menuntut kenaikan gaji. Banjir akibat luapan air sungai merendam sejumlah permukiman di Kota Banjarmasin. Pengedar dan pemakai narkoba di Kota Banjarmasin ditangkap polisi setelah menggelar pesta sabu-sabu.
Pengedar narkoba berinisial YR dan pemakai berinisial AH ditangkap setelah menggelar pesta sabu-sabu di kawasan Stoyo S, Banjarmasin Barat pada 3 November 2021 lalu. Saat penangkapan, polisi menemukan 6 paket sabu-sabu siap edar yang disimpan di bagian dapur rumah tersangka YR. Kanit Reskrim Polsek Banjarmasin Barat, Ibda Hendra Agustian Ginting, saat gelar perkara Rabu siang mengatakan, tersangka YR merupakan residivis karena pernah terjerat kasus yang sama pada beberapa waktu lalu. Kami amankan mereka itu telah selesai menggunakan. Kami buka HP-nya segala macam, ternyata salah satunya pengedar. Dan mereka waktu kami tes urin positif keduanya. Ada residivis dan Salah satunya ada residivis, pernah kami amankan juga. Kasusnya sama? Sama, perkaranya dengan perkara yang sama, atas nama Yulian Rahmayadi. 2 paket itu beratnya berapa? Kalau berat kotor itu 11 gram lebih, tapi berat bersih itu sekitar 8 lebih. 2 paket. Siap edar kah? Siap edar. Berarti ini pengedar dan pengguna juga ya? Pengedar pengguna. Kita kenakan pasal 112 ayat 2. Ancaman hukuman di atas 5 tahun. Berapa lama dah pengedar? 2 bulanan aja. Baru 2 bulan. Kenapa jadi mengedarkan nih kok? Alasannya apa? Ekonomi. Kerjanya apa? Pelabuhan mah dulu. Mana kendaraan tuh. Menurunkan kendaraan di pelabuhan. awalnya menjadi pengedar kenapa? Awalnya dulu memakai apa dulu sebelumnya? Memakai lah. Lalu perlahan-lahan Medar. Berapa keuntungan yang didapat dari medarkan itu? 500. Siapa? 1 gramnya itu. 1 kali? Oh, 1 gram. Sehari kau berapa dapat? Jual berapa? Gak tentu juga kan. Paling banyak 2 aja, 1, 2 begitu. Seharinya lah. Kedua tersangka akan dikenai pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tentang narkotika dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Saya yakin, kembali saya ulangi, saudara-saudara aparat, Puluhan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI Kalsel berdemonstrasi di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kalsel di kawasan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah pada Rabu siang. Dalam aksi ini, para buruh menuntut kenaikan upah minimum provinsi atau UMP tahun 2022 mendatang. Menurut mereka, tuntutan ini berdasarkan data Badan Pusat Statistik mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melesat naik di angka 7% dalam 2 tahun terakhir. Mereka berharap pemerintah tidak menjadikan alasan COVID-19 sebagai kendala untuk menaikkan gaji buruh. jangan dijadikan alasan pembenar pandemi COVID-19 untuk upah buruh tidak naik. Karena kita sudah 1 tahun ini tidak naik. Banyak hal. Kenapa lagi sekarang di musim-musim pandemi mulai berkurang, tatap muka anak-anak mereka sekolah dan segala macam memerlukan biaya-biaya yang cukup lumayan. Naiknya berapa ya Pak Yan? Kita minta minimal di angka 5-8% karena pertumbuhan ekonomi sebesar itu plus asumsi pertumbuhan ekonomi itu 6,30. Kalau dikalikan 2 dikali 2 dibagi 2 itu 6,3 saja. kalau tidak dipenuhi apalagi Kita akan aksi lagi di sini. mau tidak mau, suka tidak suka, bukan hanya SPMI, kita akan bawa Aliansi Pekerja Buruh Banua. Usai menyampaikan tuntutan mereka, perwakilan buruh diajak mediasi bersama anggota Komisi 4 DPRD Kalsel. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Bahan bakar minyak BBM jenis Pertalite di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kota Banjarmasin sering kosong, sehingga warga pun terpaksa beralih ke BBM Pertamax.
Terpantau di SPBU kawasan Sultan Adam Banjarmasin Utara pada Rabu siang, warga yang hendak mengisi BBM hanya mengantre di bagian pengisian BBM Pertamax saja. Salah satu warga Husaini mengaku terpaksa beralih menggunakan Pertamax karena Pertalite sering kosong atau kehabisan di SPBU. Dari Pertamina-nya aja yang ininya siapa cara penyuplaian supaya masyarakat itu lebih enak dalam pemakaian BBM. Supaya jangan ada kekurangan BBM. Tapi mau nggak mau pakai Pertalite lah Pak, walaupun harganya beda. Otomatis kita harus pakai yang itu. Kalau enggak kan gimana kita mau kemana-mana nggak bisa. Pertamax maksudnya Pak ya? Ya Pertamax. Untuk kekosongan sendiri, tahu nggak Pak penyebabnya apa Pak? Nah kita kurang tahu itu dari Pertamina-nya sendiri. Kekosongan sendiri sejak kapan Pak? Udah 2-3 hari ini udah. Meskipun Pertamax lebih mahal dibandingkan Pertalite, warga yang mengisi BBM di SPBU terpaksa tetap mengisi kendaraan bermotor mereka dengan BBM tersebut. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Rahman melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Ulun Foya Putri lawan Buhan Redaksi mengucapkan selamat beraktivitas. Sampai jumpa.